Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang traktor roda 4 yang terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama itu Agil Riki Paliling, yang kedua Wirgita Marsi, yang ketiga Lilis Krisdayana Putri, yang keempat Nurul Fitri, dan yang kelima Rahmila Siswati. Jenis-jenis traktor 4 roda. Traktor 4 roda terdiri dari berbagai jenis antara lain crawler traktor, 4-wheel drive with front steering wheel, 4-wheel drive with equal size wheel, high clearance, lawn and garden, multipurpose, orchard, standard crop, dan triskinder. Yang pertama, crawler traktor. Traktor jenis ini tidak jauh berbeda dengan traktor biasanya. Bedanya, crawler traktor memiliki roda rantai yang cocok digunakan pada permukaan yang licin, gesekan rendah dan tidak rata seperti lumpur, es, dan salju. Yang kedua, standar crop. Traktor yang satu ini biasanya digunakan di berbagai perkebunan. Traktor jenis ini memiliki jarak dari satu ban ke tengah dan dari tengah ke ban lainnya yang dapat diatur. Tujuannya supaya traktor dapat melewati berbagai barisan tanaman tanpa merusaknya. Yang ketiga, high clearance. Traktor high clearance memiliki jarak antara badan traktor dan tanah yang tinggi sehingga cocok digunakan pada kebun yang tanamannya tinggi. Yang keempat, lawn traktor. Lawn traktor adalah traktor yang dikembangkan untuk pekerjaan pekarangan rumah seperti memotong rumput, meniup rumput dan salju, menyiram rumput, dan lain-lain. Yang kelima, orchard. Traktor jenis ini digunakan di wilayah perkebunan pepohonan yang besar dan relatif sempit karena ukuran traktor orchard cukup ramping, sehingga traktor ini lebih aerodinamis, memiliki pelindung pada roda terutama pada bagian belakang. Fungsinya supaya traktor tidak rusak saat berjalan di jalur yang sempit. Saluran pengeluaran pada traktor ini tidak menonjol keluar dengan tujuan tidak tersangkut pada cabang pohon. Yang keenam, 4-wheel drive with front steering wheel. Traktor 4WD yang roda depannya lebih kecil dari roda belakang. Traktor tipe ini memiliki traksi yang besar sehingga memiliki tarikan yang kuat. Yang ketujuh, 4-wheel drive with equal sized wheel. Traktor jenis ini memiliki roda depan dan belakang yang sama besar sehingga dapat digunakan untuk lahan yang berat. Yang kedelapan, multipurpose. Traktor multipurpose dikembangkan untuk melakukan berbagai tugas yang variatif dan ringan melalui berbagai implemen yang dapat dipasang pada traktor seperti front end loader, back loader, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, tree skidder. Traktor jenis ini digunakan untuk menarik kayu yang baru ditebang. Yang kesepuluh, skid steer loader. Traktor jenis ini digunakan untuk berbagai keperluan dalam pemindahan material dan juga dapat dipergunakan untuk aplikasi lain dengan tugas yang ringan. Dengan lengan angkat yang digunakan untuk mengangkat berbagai macam pekerjaan, alat ini dapat menghemat tenaga kerja karena keragaman fungsinya. Bagian-bagian utama traktor. Yang pertama, sumber tenaga motor bakar. Yang kedua, sistem transmisi tenaga. Yang ketiga, sistem rem. Yang keempat, alat penggerak untuk lari. Yang kelima, alat kemudi. Yang keenam, PTO. Dan yang ketujuh, sistem pengangkat implemen. Sistem transmisi tenaga. Sistem transmisi tenaga berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin poros PTO, hidrolik, pompa hidrolik untuk menggerakkan 3-point hitch pada berbagai tingkat putaran. Sistem transmisi traktor dilengkapi dengan differential gear dan differential lock. Differential gear adalah roda gigi yang menjadikan kedua sisi roda, yaitu bagian kanan dan kiri, berputar dengan kecepatan yang berbeda. Hal ini dimungkinkan untuk kemudahan berbelok. Jika ingin berbelok ke kanan, maka roda sebelah kanan akan berputar dengan kecepatan lebih rendah dari roda sebelah kiri. Begitu pula sebaliknya.
Sedangkan differential lock adalah alat yang menjadikan kedua sisi roda berputar secara bersamaan bila salah satu roda mengalami selip. Untuk kebutuhan kendali dan memudahkan berbelok, umumnya kedua sisi roda tidak berputar secara bersamaan. Berikutnya, bagian-bagian utama mesin traktor yakni ada PTO. PTO merupakan singkatan dari Power Take-Off, yakni shaft yang merupakan poros yang berguna untuk menyalurkan daya mesin keluar dari traktor. Umumnya, poros PTO keluar dari ujung belakang traktor. Adapun manfaat dari poros PTO yakni memberikan tenaga untuk implemen yang ditarik hingga menggerakkan mesin bor. Selanjutnya ada sistem rem. Sistem rem yakni pada pedal roda kiri dan rem roda kanan terpisah satu sama lain. Dengan terpisahnya pedal rem dapat membantu berbeloknya traktor secara tajam. Pada saat traktor berjalan di jalan, pedal rem haruslah dikunci atau disatukan kembali. Dapat dilihat bagaimana sistem rem pada gambar di samping ini. Berikutnya yakni ada alat penggerak. Bagian utama bergerak adalah roda ban. Roda ban traktor ukurannya besar untuk memberikan ground clearance yang besar, juga untuk mempermudah gerak pada lahan yang tidak rata, dan juga untuk meningkatkan kemampuan traksi. Namun demikian, untuk lebih meningkatkan kemampuan traksinya, kembang roda dan dibuat lebih tinggi. Demikian juga sering dilengkapi dengan berat tambahan berupa besi atau penambahan air ke dalam ban. Alat kemudi. Gambar dapat dilihat pada slide. Traktor roda 4 umumnya dikemudikan dari ruang kemudi dengan mengendalikan roda depan melalui roda kemudi atau setir, sebagaimana umumnya mobil. Namun, ada juga kemudi dilakukan dengan mengatur roda belakang, seperti traktor buatan Thailand. Gigi diferensial sangat penting untuk poros roda penggerak, dan jangan gunakan differential lock saat berbelok. Sistem power steering digunakan untuk traktor besar. Ini akan membantu meringankan pengemudi traktor. Saat berbelok, diperlukan juga bantuan rem kiri bila berbelok tajam ke kiri maupun sebaliknya. Sistem pengangkat implemen. 3 titik gandeng 3-point hitch adalah bagian dari traktor yang berfungsi untuk menggandeng implemen. 2 buah lower link kiri dan kanan mampu bergerak naik yang dioperasikan oleh tekanan hidrolik dan bergerak turun oleh gaya gravitasi. Implemen dapat dinaik turunkan oleh operator melalui alat ini dari kursi duduk operator. Pada saat mengolah tanah, implemen pengolahan tanah umumnya diangkat pada saat traktor berbelok. Bila peralatan stasioner, misalnya alat perontok atau pompa air dioperasikan melalui pemanfaatan poros PTO, maka alat-alat tersebut akan dapat dengan mudah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya apabila alat-alat tersebut dipasangkan pada 3 titik gandeng. 3 titik gandeng biasanya dilengkapi dengan alat kendali posisi otomatis automatic position control device atau alat kendali draft otomatis automatic draft control device atau keduanya. Yang pertama, berfungsi menjaga agar implemen selalu berada pada ketinggian yang telah diset melalui tuas kendali. Yang kedua, digunakan untuk secara otomatis menjaga tahanan tarik yang tetap. Misalkan dengan secara otomatis menaikkan implemen bila melalui tanah keras atau halangan. Dan jika tanahnya seragam, maka kedalaman pengolahan yang seragam akan dengan mudah dapat diperoleh. Selanjutnya, penggandengan implemen. Pusat beban, center of load atau pusat tahanan, center of resistance atau pusat draft, center of draft, merupakan lokasi resultan gaya-gaya yang bekerja pada saat implemen dioperasikan. Garis draft, line of draft atau garis beban adalah garis yang ditarik dari pusat beban sejajar arah lintasan. Pusat penarikan traktor, center of pull, adalah titik pusat daya penarikan traktor. Garis tarik, line of pull, adalah garis yang ditarik dari pusat penarikan traktor sejajar arah lintasan. Pusat daya penarikan traktor. Garis tarik, line of pull, adalah garis yang ditarik dari pusat penarikan traktor sejajar arah lintasan.
Garis gandeng line of hitch adalah garis yang ditarik dari pusat beban implemen center of load ke pusat penarikan traktor center of pull. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penggandengan tarik borok. Penggandengan tarik borok terbagi ke dalam 5 poin. Poin pertama yaitu penetrasi yang dihasilkan akan borok jika gandengan pada traktor terlalu rendah. Yang kedua yaitu jika kelengkungan singkal tidak berfungsi, maka bajak akan berjalan di ujung atau ditumit saja. Yang ketiga yaitu pembalikan tanah akan buruk jika batang bajak tidak paralel pada dinding alur. Yang keempat yaitu akan dibutuhkan draft yang lebih besar jika bajak ditarik melawan dinding alur dengan sudut tarik yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah untuk mengendalikan traktor jika garis tarik atau line of pull tidak melewati batas penarikan traktor, maka akan diperlukan usaha yang lebih keras. Selanjutnya yaitu jenis-jenis roda dan fungsinya. Pada penggunaan traktor digunakan dua jenis roda. Yang pertama itu roda karet dan roda krepyak. Pada penggunaan roda karet atau ban, yaitu pada saat penggunaan traktor pada medan datar dan keras atau tidak lembek. Maksud dari penggunaan pada medan datar, keras atau tidak lembek yaitu untuk menghindari kejadian tergelincir atau kecelakaan kerja. Selanjutnya itu roda krepyak atau crawler traktor. Roda krepyak pada traktor digunakan agar kinerja traktor digunakan untuk tanah yang memiliki tekanan rendah, gambur. Salah satu contoh traktor roda ban yaitu four-wheel tractor atau traktor roda 4. Traktor jenis ini memiliki 2 poros roda dan 4 buah roda. Masing-masing poros di sisi kanan dan kirinya terdapat roda. Jadi total rodanya ada 4. Traktor semacam ini berguna untuk pengolahan tanah atau pembacakan atau dikenal dengan penggaruan. Nah, untuk traktor roda krepyak atau crawler traktor, salah satu contohnya itu low ground pressure tractor atau dikenal dengan singkatan LGP, adalah sebuah traktor yang ditujukan untuk tanah yang memiliki tekanan rendah, gembur, gambut. Karena itu, traktor ini diharuskan memiliki roda yang lebih besar agar tidak mudah untuk tertanam ke dalam medan kerja. Selain itu, beberapa komponen juga dihilangkan untuk membuat traktor ini seringan mungkin, untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja seperti roda tertanam ke dalam medan kerja.